Iya, pemirsa, kami mempunyai tayangan terkait profil dari Capres. Betul, dan dari dua kubu ini ya. Dan ini liputannya untuk Anda, pemirsa. Tidak sekalian yang saya muliakan, kaidah berikutnya adalah upaya penerapan. Kiai Haji Ma'ruf Amin lahir di Tangerang 11 Maret 1943 silam. Sebelum jadi Ketua Umum MUI, Ma'ruf punya pengalaman panjang di bidang legislatif hingga jadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah reformasi, Ma'ruf bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menjabat Ketua Dewan Syuro yang pertama. Dia lalu jadi anggota MPR RI lewat PKB. Di DPR, Ma'ruf pernah menjabat sebagai Ketua Komisi 6. Sebagai tokoh Nahdlatul Ulama saat ini, ia menjabat sebagai Rais AAM PBNU. Jika diartikan secara harfiah dalam bahasa Indonesia, berarti juga Ketua Umum. Kiai Haji Ma'ruf Amin besar di kalangan pondok pesantren. Mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Ma'ruf Amin juga merupakan pendiri Pondok Pesantren An-Nawawi di Serang, Banten. Pada tahun 2007, Ma'ruf dipilih menjadi anggota One Team Press dan terpilih lagi di periode kedua Presiden SBY. Dia didapuk menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI sejak tahun 2015. Di pemerintahan Jokowi, Ma'ruf ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengarah UKP Pembinaan Ideologi Pancasila UKP PIP pada tahun 2017. UKP PIP kini menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang setingkat kementerian. Sandiaga Salahuddin Uno lahir di Rumbai, Pekanbaru Riau 28 Juni 1969. Ia adalah seorang pengusaha dan politikus Indonesia. Sandi mengawali karir sebagai karyawan Bank Suma pada 1990. Kemudian pada 1993, ia bergabung dengan Sea Power Asia Investment Limited di Singapura sebagai manajer investasi sekaligus di MP Holding Limited Group pada 1994. Kemudian pada 1997, Sandi pulang ke Indonesia setelah perusahaan tempatnya bekerja bangkrut akibat krisis moneter. Sandiaga lalu mendirikan berbagai perusahaan dan terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) serta Ketua Komite Tetap Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM di Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin sejak 2004. Tahun 2009, Sandi masuk sebagai pendatang baru dalam daftar 40 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes yang berada di peringkat 29 dengan kekayaan 400 juta dolar Amerika. Namun pada April 2016, mundur dari dunia entrepreneur dan memutuskan menjadi politisi dengan bergabung di Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina. Pada Oktober 2017, Sandi dilantik menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, mendampingi Anies Baswedan. Dan kini namanya kembali santer ketika namanya disebut mendampingi Prabowo Subianto dalam pemilihan Presiden 2019 mendatang. Tim Liputan, JAK TV. Iya, pemirsa dan juga Ayu dan juga Bang Haji, ini kita tadi sama-sama melihat profil kedua dari cawapres masing-masing. Nah, kalau Capres kita dan cawapres ya. Dan ini kalau kita melihat masing-masing cawapres dari kedua kubu, kekuatannya apa sih Bang masing-masing dari cawapres ini? Ya, sebetulnya sisi kombinasi dua-duanya punya kombinasi yang pas ya. Jokowi sebagai seorang nasionalis berpasangan dengan Pak Kiai Ma'ruf yang religius ya, atau ulama ya. Kemudian Pak Prabowo juga demikian ya, ada kombinasi misalnya tua dan muda ya di situ ya. Tapi kalau kita lebih dalam melihat aspek kekuatan dan kelebihan masing-masing cawapres, dari sisi Pak Jokowi sebetulnya dengan masuknya Kiai Haji Ma'ruf Amin mampu mengimbangi sebetulnya sentimen Islam yang selama ini kelihatannya tidak ke Jokowi. Artinya mampu mengamankan misalnya pemilih-pemilih yang awalnya memilih Pak Jokowi, kemudian gampang dipengaruhi oleh misalnya fatwa ulama atau misalnya sikap para ulama. Dengan masuknya Kiai Haji Ma'ruf Amin, maka minimal bisa lebih aman ya. Mereka tidak lari dari Pak Jokowi karena ada faktor Kiai Haji Ma'ruf Amin di situ. Nah, tapi kelemahannya adalah memang kita belum melihat ada semacam kombinasi yang bisa
menguatkan asosiasi pasangan ini kepada pemilih milenial yang populasinya cukup besar. Kemudian yang kedua tadi isu-isu ekonomi yang mungkin sulit untuk dijawab ya oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ada sisi Sandiaga Uno, memang beliau adalah tokoh yang sebetulnya baru dalam dunia politik ya. Artinya baru masuk ke politik ketika Pilkada DKI ya. Masuk DKI belum terlalu populer sebetulnya secara nasional, tapi sebetulnya punya potensi ya, karena masih muda. Kemudian kedua, popularitasnya juga masih rendah. Dan yang ketiga yang kita lihat adalah karena lebih dulu masuk ke politik dibanding Kiai Ma'ruf Amin ya, terutama dalam hal kontestasi ya. Memang Kiai Ma'ruf Amin telah masuk ke politik lewat DPR dan lain-lain, tapi Sandiaga Uno pernah bertarung. Artinya bahwa kemampuan dia dan mental dia untuk bertarung memang sudah mungkin lebih baik ya, nuansa politik gitu ya, lebih dan itu di konteks Pilkada DKI yang cukup dinamis waktu itu. Jadi memang artinya bahwa pasangan ini jangan diremehkan, walaupun saat ini Jokowi masih di atas secara elektabilitas, namun kekuatan Prabowo dan Sandi bisa menjadi satu pasangan yang mampu menarik simpati pemilih yang tadi yang saya sampaikan masih banyak yang itu ya, mungkin salah satunya ya. Tapi kalau kita melihat peta kekuatan antara dua calon ini, apakah cukup imbang atau sekarang masih boleh dikatakan pasangan petahana jauh lebih populer? Saat ini Pak Jokowi masih di atas ya, walaupun belum pernah kita uji tadi dalam survei kita kalau Pak Jokowi berpasangan dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin ya. Namun Pak Jokowi secara elektabilitas personal masih cukup tinggi, kurang lebih sekitar angka 46 sampai 48% ya. Memang karena salah satu faktor sebagai petahana tentunya publik akan melihat sejauh mana kinerja selama 4 tahun. Kalau approval ratingnya atau tingkat kepuasan terhadap kinerja tinggi biasanya memang berbanding lurus dengan elektabilitas. Nah, oleh karena itu memang saat ini elektabilitas Pak Jokowi lebih tinggi dibanding Pak Prabowo semata-mata karena memang beliau adalah petahana. Kemudian public exposure-nya juga lebih tinggi ya, karena sebagai presiden tentunya hampir kemana-mana diliput oleh media dan seterusnya. Kemudian sebagai presiden punya tim media yang juga cukup baik untuk bisa misalnya menampilkan sisi-sisi positif pemerintahan, sehingga memang saat ini Pak Jokowi masih di atas Pak. Baik, dan Mang Haji ini terkait dengan hal ini, salah satu yang menjadi pertimbangan biasanya adalah faktor Jawa dan non-Jawa. Nah, bagaimana Anda melihat dari kedua cawapres ini? Kalau kita lihat dari sisi kombinasi pasangan, memang hanya pasangan Prabowo dan Sandi yang terlihat kombinasi Jawa non-Jawa ya, karena Sandi dinilai sebagai tokoh luar Jawa. Tadi lahir di Pekanbaru dan infonya latar belakangnya adalah keluarga di Sumatera. Ya, orang Sumatera. Sedangkan pasangan Jokowi Kiai Ma'ruf Amin dilihat sebagai pasangan yang sebetulnya sama-sama Jawa ya, karena Jawa dan Banten ya, artinya hanya di Pulau Jawa. Tapi sebetulnya isu ini bisa diredam dengan cara yang lain ya, misalnya di pasangan Jokowi Kiai Ma'ruf Amin menampilkan tokoh atau endorsement dari tokoh-tokoh di luar Jawa misalnya, sehingga bisa mengimbangi isu Jawa non-Jawa tadi. Misalnya merangkul Pak JK. Misalnya merangkul Pak JK masuk sebagai salah satu tim atau salah satu jurkam Pak Jokowi Kiai Ma'ruf. Itu dia salah satu fungsi dari koalisi ya. Terima kasih Bang Haji sudah berbincang bersama kami selama 2 jam. Ini masih ada serangkaian proses yang akan dilewati. Besok 11 sampai 14 Agustus ada masa verifikasi. Lalu nanti tanggal 20 September pemirsa baru akan ditetapkan pengumuman pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Iya, dan akhir kata saya Reva Fadani. Saya Ayu Ardani, terima kasih, sampai jumpa.